ketika misalnya seorang pemimpin tidak menerapkan hukum Allah misalkan, maka yang dosa itu pemimpinnya. Kita jatuhnya dosa. Oh, dosa. Iya, karena tidak menerapkan hukum Allah. Misalkan hukum negara. Ya, kita kan negara hukumnya. Jika itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita wajib untuk taat. Paham nggak? Paham. Ya, tapi kita nggak boleh meyakini hukum negara itu lebih tinggi daripada hukum Allah. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas siapa yang dipimpinnya. Jadi gini ya, kita tuh hidup di negara hukum ya, yang pasti udah ada pemimpinnya. Nah, gue pengen tanya nih Nanya, kita tuh harus taat sama pemimpin kita ampe dalam-dalamnya atau yang salah-salah kita Ikutin. jangan diikutin. Kayak contoh kayak agama nih, yang nggak diajarin di agama tapi sama pemerintah kita dipaksa gitu. Kita ngelawan atau ikut agama gitu. Ada contohnya nggak sekarang? Ya, tapi berkaitan dengan berarti batasan kita harus taat kepada pemerintah ya. Apa kita harus selalu taat terus sama pemerintah atau kita boleh juga kita nggak taat sama pemerintah? Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan taatlah kepada pemimpin kalian. Jadi yang kita harus prioritaskan, yang harus kita dahulukan adalah ketaatan kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, baru kemudian kepada pemimpin kita. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah. Ya, meskipun yang memimpin kalian itu budak Habasyah. Alaikum bisam'i wa ta'ah wa in amara ahadukum abdun habashi. Wajib atas kalian taat, wajib atas kalian itu mendengar meskipun yang memerintahkan kalian adalah budak Habasyah, artinya orang yang hitam kulitnya. Kemudian juga di hadis yang lain mengatakan isma' wa ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak isma' wa ati, kata Nabi SAW. Taatlah dan dengarkanlah meskipun kalian itu dizalimi ya, artinya diambil hartanya, dirampas, bahkan sampai dibunuh, kalian wajib untuk taat dan wajib mendengar kepada pemerintah. Kayak Suriah gitu non. Suriah kan Ya. itu kan pemimpinnya agak kuring tuh, yang kill. Tetap harus taat tapi. Ya, meskipun pemimpin kita atau para penguasa kita memberikan suatu aturan atau memberikan suatu keputusan yang itu kita tidak sukai misalkan, maka selama itu tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan, maka kita wajib untuk taat kepada penguasa. Ya, disebutkan juga tidak la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau misalkan pemerintah memberikan suatu mandat ya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak wajib taat kepada penguasa. Maka yang kita dahulukan adalah taat kepada Allah dulu, kemudian kepada Rasulullah, baru kemudian kepada pemerintah. Jika pemerintah memberikan suatu arahan, suatu keputusan dan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib untuk taat kepada mereka. Berarti pemimpin tuh levelnya tinggi juga ya, Allah, Rasul, baru Betul. pemimpin. Penguasa itu memiliki ya derajat yang sangat tinggi. Bahkan tadi di ayat Al-Quran, setelah Allah kemudian Rasulullah, barulah di situ ulil amri. Dan ulil amri di sini para ulama membaginya kepada dua bagian. Artinya ulil amri di sini para penguasa atau yang memiliki kekuasaan. Yang disebut ulil amri juga bisa para ulama, ya, karena mereka adalah pemimpinnya kaum muslimin di dalam sisi keilmuan ya, yang membimbing manusia, yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Kemudian pendapat yang kedua atau bagian yang kedua adalah para penguasa, para pemimpin negara yang mereka secara sah misalkan dipilih oleh kaum muslimin, maka kita wajib untuk taat kepada mereka. Mau pemimpin kita tuh non Islam nan. Nah itu dia.
Kalau non Islam pemimpin kita tetap harus taat. Enggak. Kita hanya di sini disebutkan pemimpin yang kaum muslimin. Kalau misalkan pemimpin kita bukan kaum muslimin, wallahu alam. Contoh misalkan gue jadi warga negara Amerika misalkan. Di warga negara Jerman gitu. Ya. Kan Itu gimana? maksudnya kan udah pasti bukan non muslim Ya. Ya. Ya, apakah kita harus taat selama kita bernegara di misalkan di negara tersebut, tapi emang pemimpinnya bukan karena kita kan di sana sebagai minoritas ya, karena mayoritasnya ya kita wajib untuk taat kepada mereka, tapi dalam sisi yang ma'ruf, ya maksudnya itu yang baik. Tapi kalau misalkan pemerintah justru misalkan memerintahkan para wanita nggak pakai nggak menutup auratnya, maka nggak wajib untuk kita taat kepada mereka. Oh iya, kayak ada beberapa negara di sana gitu. Ya kan yang mengharuskan para perempuan-perempuan yang muslimah itu untuk membuka itu, maka itu tidak. Tapi kalau dia berpegang teguh kepada agamanya itu lebih baik gitu. Itu mendapatkan pahala dari Allah kalau dia berpegang teguh. Dulu zaman Rasul, zaman Nabi gitu. Dia tuh satu apa gimana kan? Pemimpinnya. Jadi Rasul, apakah Rasul tuh yang bawain agama doang? Apa ada pemimpin lagi gitu? Yang buat ngatur-ngaturnya? Oh. Jadi pas zaman Rasul ada pemimpin lagi gak gitu ya? Iya. Ya. Di saat Rasulullah SAW hidup, maka pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Jadi cuma sendiri gitu. Iya, Rasulullah SAW ada pemimpin seluruh kaum muslimin. Baik mau yang ada di berbagai belahan penjuru, maka Rasulullah SAW ada pemimpinnya seluruh kaum muslimin. Tapi Rasulullah SAW juga punya kayak menteri, gubernur apa segala macam. Wali kota. Gitu. Ya, pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, barulah menjadi pemimpinnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Seluruh dunia tuh kan? Ya, seluruh kaum muslimin. Di saat Dulu itu Indonesia udah ada belum ya? Pas zaman Rasul. belum. Hanya ada negara-negara bagian-bagian saja. Hanya ada di daerah namanya Syam, ada daerah namanya Habasyah. Habasyah itu negara-negara Afrika. Nah, Syam itu masuk wilayah negara-negara Arab. Palestina. Iya, tapi kalau misalkan Indonesia belum ada ya, belum masuk di dalam sejarah Nabi ya. Belum disebutin gitu. Jadi kalau misalkan gini di Indonesia nih contoh. Terus ada yang nyalonin, ada yang jadi presiden kita tuh non muslim, gimana Nan? Kalau misalnya di Indonesia? Enggak, yang ana tahu di dalam undang-undang ya, undang-undang di negara kita di Indonesia, karena kita mayoritasnya ada kaum muslimin, maka pemimpinnya itu harus muslim. Yang menjadi presiden ya, presiden itu harus kaum muslimin. Karena kita di negara mayoritas kaum muslimin, maka pemimpinnya juga harus seorang muslim. Berarti kayak ngeledek presiden, kan banyak kan ngeledek presiden, apa nggak boleh itu ya berarti ya? Mau presidennya sejahat apapun gitu ya? Betul. Allah, Rasul, presiden. Pemimpin juga Ya, betul. Maka meskipun di balik kekurangan yang ada, kita tahu ya semua manusia memiliki kekurangan, bahkan pemimpin kita juga memiliki kekurangan. Tapi kita taat kepada mereka atas dasar taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya sekedar karena dia seorang pemimpin kemudian kita begitu saja taat. Enggak, kita taat kepada pemimpin berdasarkan karena kita mengikuti aturan Allah, karena Ya, kita ini mah disuruh mengikuti Allah aja sama iya, Rasul karena gitu. kita taat kepada Allah, maka kita taat kepada pemimpin kita. Kalau misalkan Allah tidak memerintahkan, kita nggak mungkin taat sama pemimpin kita. Tapi karena ini Allah yang perintahkan agar kita taat sama pemimpin, maka kita wajib hukumnya untuk taat kepada mereka. Bahkan nggak boleh kita menjelek-jelekan pemimpin kita. Bahkan ada disebutkan dalam sebuah riwayat dari Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, jika seandainya aku memiliki satu doa yang Allah kabulkan, maka akan aku berikan kepada para pemimpin. Bayangkan. Terus kemudian sahabat yang lain bertanya, kenapa wahai Fudail? Karena jika doa tersebut dikabulkan oleh Allah, itu maslahatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Tapi kalau misalkan doa tersebut hanya ditujukan kepadaku, maka manfaatnya hanya untuk aku. Tapi kalau misalkan aku tujukan kepada para pemimpin itu akan mendapatkan maslahat yang baik untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya. Jadi baiknya tuh lebih banyak orang. Iya, begitu. Karena itu kan pemimpin kita tuh kan sebagai orang yang memberikan keamanan, mereka yang mengatur keamanan kita, mereka yang mengatur negara kita, maka kita wajib untuk taat kepada mereka. Kalau pemimpin kita tuh harus laki-laki atau perempuan tuh?
Oh, iya. Kalau mau perempuan gimana? Ya. Apa cuman harus laki-laki doang gitu? Iya, maka dalam banyak ayat atau dijelaskan juga di beberapa ayat bahwasanya pemimpin itu harus laki-laki. Karena kenapa? Karena laki-laki itu lebih mengedepankan akalnya dibandingkan perasaannya. Maka disebutkan juga dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Jadi yang menjadi pemimpin kita haruslah laki-laki. Maka kalau tidak salah itu dalam hadis Nabi SAW, jika pemimpin kalian adalah seorang wanita, maka tidak ada pemimpin rakyat tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, tidak Wali akan kota mendapatkan mah ada kebaikan. Wali kota gitu Ada. masuk berarti Nan. Wali kota, Iya. wali kota. Kan pemimpin. Ini apa bupati-bupati gitu. Ya, itu kalau kita bisa lebih baik kita memilih yang laki-laki. Cuman gini, kita kan Indonesia nih ya. Negeri kita nih kan negeri apa dibilangnya? Demokrasi. Demokrasi. Kalau misalnya kita mau demo gimana? Motor. Tapi- Kunang jadi demo. Enggak kan Kan maksudnya demo di, tentang presiden. di negeri kita kan suka ada yang demo tuh gak? Bebas berpendapat. Ya, kita kalau mau ikut-ikutan tuh gimana tuh hukumnya tuh? Boleh nggak Di sih? negara kita kan dibolehin demokrasi, Ya. bebas itu berpendapat. Ya, berkaitan dengan demo, wallahu alam, karena Nabi SAW itu kan tadi yang disebutkan ya, meskipun pemimpin kalian itu berbuat zalim kepada kalian, apa yang harus kita lakukan? Isma' wa ati, dengarkan dan taat. Jadi jika kita menentang kepada pemerintah ya, melakukan kerusakan atau melawan kepada pemerintah, atau baik itu dengan cara demo apa, ini tidak diajarkan dalam Islam. Jadi gini Nan, patokan kita, oh kita udah nggak bakal taat nih. Apa nih? Kalau si presiden udah ngapain kita boleh nggak taat? Kita ada perlawanannya boleh gak? Di step apa nih? Ya, meskipun misalkan presiden atau pemimpin kita memerintahkan kepada kemaksiatan, misalkan kita sebagai kaum muslimin wajib sholat, ya, kemudian ada peraturan kaum muslimin nggak boleh sholat. Nah, ini sebuah kemaksiatan kepada Allah, maka kita nggak boleh taat kepada pemerintah. Tapi bukan nggak taat itu dengan memberontak, enggak. Kita memberikan atau ada para ulama yang mereka memberikan nasihat kepada para pemimpin. Oh kalau walaupun si presiden ini nggak ngebolehin kita sholat, kita tetap nggak boleh demo berarti? Iya, maksudnya kita nggak boleh dengan serta merta melawan gitu. Ya, nggak boleh karena Nggak kan ada step by stepnya. Di dalam hadis Nabi SAW, jika kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka ingkarilah dengan hati. Itu paling minimal. Kalau kita nggak punya kekuasaan, nggak punya kuasa untuk merubah atau memiliki jalur kepada presiden, karena orang presiden adalah orang nomor satu. Nggak semerta-merta kita bisa langsung ketemu presiden, ada step by stepnya. Maka yang kedua, ingkari dengan tangan, ya, ingkari dengan mulut terlebih dahulu. Artinya apa? Kita memberikan nasihat kepada para penguasa, baik itu bisa melewati jalur para ulama, para ustadz ya, yang memberikan nasihat kepada para pemimpin kita. Kemudian kalau tidak bisa, barulah dengan tangan. Artinya ada pergerakan Dengan gitu. tangan tuh mesti ngapain? Demo. Enggak. Diturunin bisa misalnya jabatan dicabut. Baik itu misalnya dengan tulisan, dengan memberikan tulisan kepada para pemimpin. Cuma kayaknya misalkan. lebih ini ngomong gak sih daripada tulisan? Ya, Harusnya. lebih bisa didengar. Ya kalau kita bisa ketemu langsung, bisa Ya ngobrol, sih, bisa. gampang Tapi kan ngomong kalau nggak sih. bisa, kita bisa lewat surat. Misalkan kita kirimkan kepada para pemimpin kita gitu. Jadi bukan serta merta kita langsung demo, enggak. Itu justru bisa lebih memudaratkan yang lebih besar lagi. Bisa memudaratkan hal yang lebih besar lagi. Seperti contoh-contoh di negara-negara timur semuanya. Mereka yang memberontak kepada pemerintah, mereka yang menggulingkan para pemerintah, akhirnya apa yang terjadi? Peperangan, apa segala macam, justru membuat kerugian yang jauh lebih besar lagi. Cuman kalau kayak gitu itu salah mereka apa salah pemimpinan? Kenapa? Sampai mereka tuh berontak segitunya gitu. Itu tuh karena emang pemimpinnya yang salah, keterlaluan banget, apa emang rakyatnya yang berlebihan? Di balik pemberontakan mereka apa dasarnya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas jika kita memberontak kepada pemerintah yang sah, maka ini tidak boleh dan bukan dari ajaran agama Islam. Maka akan menimbulkan kehancuran yang lebih besar lagi. Gini Nan, kalau misalkan satu negara pengen bagus, pengen maju, yang harus diperbaiki itu rakyatnya dulu apa pemimpinnya dulu? Taib.
Jika kita pengen negara kita negara yang bagus, ya Maju. pemimpin yang bagus, maka yang kita mulai adalah dimulai dari diri kita sendiri. Ya, ketika misalkan rakyatnya baik, kita contoh dari hal yang terkecil dulu, keluarga. Ya, jika keluarga itu baik, ya kemudian melebar kepada lingkungan yang baik, kemudian melebar lagi kepada suatu wilayah yang baik semuanya, maka akan semakin besar dan negara tersebut akan menjadi baik, maka pemimpin kita pun akan diberikan pemimpin-pemimpin yang baik. Kita lihat zaman Rasulullah SAW, mereka dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian siapa rakyatnya? Para sahabat, orang-orang yang soleh mereka, maka diberikan pemimpin yang baik juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, gue pernah dengar katanya jadi tuh nggak tahu ya. Ya Enggak, gua pernah. bentar. Kalau ya Rasul berarti karena Rasul rakyatnya sahabat. Jadi maksud gue gini, Nan, kalau pas zaman Nabi, karena Nabi Rakyatnya jadi bagus. rakyatnya jadi bagus. Iya. Kalau perumpamaan itu. Hmm. Jadi apa dulu nih, pemimpin dulu baik apa rakyatnya dulu? Ada sebuah pepatah ini, tapi ini bukan dari hadis Nabi SAW. Baiknya pemimpin itu berdasarkan baiknya rakyat. Itu ada sebuah perkataan seperti itu. Wallahu alam, baiknya pemimpin, baiknya rakyat. Tapi ana rasa jika rakyatnya baik, maka Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Seperti ngerti gua. Jadi seperti yang Allah beritakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah enggak akan merubah suatu kaum kalau misalkan diri mereka sendiri dari hal yang terkecil dulu tidak berubah. Artinya kalau misalkan dari diri kita berubah menjadi baik, kemudian meluas menjadi baik, maka Allah akan memberikan pemimpin yang baik juga. Jadi gini mungkin ya, di saat diri kita harus diperbaiki dulu, nanti kan kayak talu tadi tuh, dari keluarga, Ya akan wilayah, melebar. Dari melebar ini nanti bakal muncul nih Orang yang baik. Ya, akhirnya kemudian menjadi ada pemimpin yang baik. oh, ya. Begitu. Ya Rasulnya kan dari sendiri mungkin. Ya. Rasul dari sendiri. Dari nggak dipercaya, bayangin loh. Ya, kemudian kan Nah kalau itu ketika kan rakyatnya ngebangun tuh pemimpinnya Dam, kalau zaman Rasul berarti kan. Ngebangun orangnya dong. Dari dirinya jadi pemimpin ya kan? Iya dong. Iya. Bener nggak sih? Membangun dirinya dulu yang baik. Diri, dari diri sampai jadi pemimpin. ya kan kita bilang kalau kita misalkan baik nih, kita menjadikan keluarga kita baik. Nah, akhirnya dari keluarga kita yang baik kan kita akhirnya punya keluarga yang baik, dari keluarga terus saling Punya menasehati tetangga yang tetangga, akhirnya jadi lingkungan yang baik juga, semakin Nanti bakal besar muncullah semakin- orang-orang baik di situ ya. Nah, nanti akan menjadi ada dimuncullah pemimpin yang baik juga. Nan, Coba, beratnya pemimpin apa, Nan? Beratnya pemimpin nih, kayak misalnya gini. rakyat kelaparan nih. Itu dia dapat dosa gak? Iya. Jadi makanya beratnya tanggung jawab seorang pemimpin itu luar biasa ya. Maka seorang pemimpin itu dituntut untuk adil ya. Dikatakan di dalam kitab Syarh Siyasah yang dikarang kalau tadi salah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, syarat menjadi pemimpin itu dia harus adil, kemudian dia harus menjadi pemimpin yang kuat. Artinya dia bukan pemimpin yang lemah, tapi memiliki karakter fisik yang kuat, kemudian kecerdasan yang kuat, keilmuan yang kuat, dan yang pertama itu dia harus adil. Dia harus benar-benar adil kepada rakyatnya, karena nanti dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas siapa yang dipimpinnya. Jika pemimpin tersebut adil, berusaha untuk adil, memberikan yang terbaik untuk rakyat-rakyatnya, maka pemimpin tersebut mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, jika pemimpin tersebut zalim, maka rakyat-rakyatnya ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, atau rakyat tersebut di bawah tanggung jawabnya seorang pemimpin. Semakin besar kezaliman yang dia lakukan, maka semakin banyak orang-orang yang merasakan kezaliman tersebut, maka semakin besar dosa yang akan diberikan oleh Allah kepada pemimpin. Cuman berarti kayak gini, maksud gue kalau yang tadi balik lagi ke yang tadi tuh, kalau misalkan pengen punya negara yang baik, negara yang bagus, yang maju itu kan balik dari ke kitanya dulu. Cuma berarti panjang prosesnya ya. Sekarang maksud gue kayak negara kita aja ini rakyatnya udah 200 jutaan tuh gak? 270 juta. Kebayang gak sih lu, maksudnya belum kita berubah sedikit-sedikit itu pun belum tentu orangnya juga mau kan.
Ya itu Berarti sulit banget ya tuh. enggak, ya tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Jika misalkan kita dari diri kita semuanya melakukan yang terbaik ya. Meskipun enggak satu negara harus baik semua ya, itu rasa ya sesuatu Sebagian besar. yang berat. Ya minimal dari diri kita dulu, dari keluarga kita, kemudian kita berusaha untuk saling menasihati kepada yang lainnya. Nah, mungkin dari faktor kita ini Allah memberikan akhirnya pemimpin yang baik. Enggak harus selalu menjadi satu negara yang baik, karena kesadaran diri kita dari lingkup yang kecil ya. Kemudian Allah melihat bahwasanya dari yang kecil tersebut mereka berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik, barulah di situ Allah akan merubah kaum tersebut, negara tersebut menjadi orang-orang yang baik, dan di akhirnya dikeluarkan pemimpin yang baik juga. Nah, Gitu. kalau para sahabat kenapa dia nggak pada mau jadi pemimpin? Justru Nggak pada mau kan harus Posisi terbalik bukan, ya. bukan kalau sekarang kan nyalonin. Iya, Kalau iya, dulu iya. kan ditunjuk tuh. Nah, Malah yang ditunjuk tuh yang nggak mau biasanya. Sebelum sampai situ zaman dulu tuh ditunjuk apa dipilih. Maksudnya disuruh milih gitu. ya. Jadi Nyalonin sendiri. Kalau kayak kita apa sih namanya? nyoblos. Nyoblos gitu. Ya. Maksudnya ditunjuk disuruh orang tuh lo memimpin apa gimana? Jadi kalau zaman dulu saat kalau misalkan yang menjadi pemimpinnya pemimpin Amirul Mukminin yang seluruh menjadi pemimpin kaum muslimin, maka dengan cara musyawarah. Ada pembesar-pembesar kaumnya, pembesar ulama-ulamanya yang mereka bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Tapi kalau misalkan pemilihan gubernur ya, pemilihan wali kota itu dari pemimpin yang dipilih tersebut. Oh, dari berdasarkan Oh, pemimpinnya. Ya, gua mau misalkan sini, gua mau ditunjuk sini, berarti. gua mau sini. Misalkan yang menjadi pemimpin kaum muslimin saat itu Umar bin Khattab, maka Umar memerintahkan fulan ente jadi gubernur di Kufah, fulan ente jadi gubernur di Madinah, fulan. Nah itu atas dasar mandat dari Amirul Mukminin. Terus kenapa kalau ditunjuk tuh dari dulu nggak mau? Ya. Masalah sahabat-sahabat. Betul, para sahabat orang-orang soleh mereka itu sangat-sangat lari dari yang namanya kepemimpinan. Kenapa? Karena tadi tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jika dia zalim sama satu orang aja, ini udah merupakan sebuah dosa nih. Satu orang? Iya, zalim sama satu orang aja ini sudah tanggung jawabnya di hadapan Allah besar. Bagaimana lagi dia harus menanggung ratusan orang, ribuan orang yang harus dia naungi gitu. Jika dia melakukan kezaliman kepada 100 orang, maka luar biasa dosanya yang dia tanggung ini nggak main-main gitu. Semua nanti kita akan meminta tanggung jawaban di hadapan Allah. Ya Allah, ini pemimpin kita nih zalim, tolong dibalas gitu. Ntar kita akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Iya betul. Tapi kalau misalkan justru pemimpin kita adil, ya memberikan kebaikan, kesejahteraan untuk umatnya, misalnya untuk rakyatnya, dia juga akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Cara Jalla. adil ke 270 juta orang. Itu dia gue lagi caranya? mikirin itu. Maksud gue nih, kita misalkan punya presiden yang baik. Ini dia nih baik, dia nih tanggung jawab, dia nih udah berusaha adil. Cuman kan secara 270 juta orang Iya. yang di pelosok-pelosok, apa kan kita nggak tahu tuh gak? Iya. Kalau misalkan dia nih udah berusaha, cuman di sono tuh tahunya masih ada yang miss aja. kelaparan, Ya. masih ada yang Itu, kesusahan. makanya itu ketika misalkan pemimpin sudah berusaha ya, pemimpin juga kan punya anak buah, punya orang-orang terpercaya yang mereka misalkan seorang pemimpin tersebut sudah memberikan kepercayaan, ente mengatur di di daerah tersebut, tolong dilihatin, diawasi, di apa yang mereka butuhkan dipenuhi, misalkan sampai misalkan presiden kita ngasih uang, nah ini dia sudah berlepas diri. Ya, dia sudah berbuat semaksimal mungkin. Tapi orang-orang yang kepercayaan tersebut yang justru membuat kezaliman, maka orang tersebutlah yang akan yang bertanggung jawab. di hadapan Taruh Allah. misalkan dari presiden jatuh ke gubernur dulu Iya, kan ya. betul. Gubernur nih lu begini. Ya, Taunya begitu. gubernurnya, taunya. Ya, begitu. Jadi dia yang bertanggung jawab. Ya, jika misalkan pemimpin kita udah berusaha melakukan yang terbaik untuk berbuat adil ya, nah dia jika misalkan ada yang terzalimi karena ulah orang tersebut nih, maka pemimpin kita tidak terkena dosanya karena sudah berusaha untuk melakukan keadilan gitu. Itu Masya Allah pemimpin, makanya orang-orang zaman dulu itu lari dari kepemimpinan, kalau kita justru berlomba-lomba nanti pengen jadi pemimpin. Cuman gini, Karena dari berat tadi kan tanggung kita jawabannya. bicara tentang maksudnya jadi pemimpin tuh
berat ini itu, ada kelebihannya gak jadi pemimpin? Taib, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jal. Maka 7 golongan ini akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal. Kita pernah cerita ya di padang mahsyar bagaimana orang-orang itu tidak berpakaian, tidak beralas kaki, kemudian matahari didekatkan. Nah, di saat itu ada 7 golongan yang mereka dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla, tidak kepanasan, mendapatkan naungan dan keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menyebut yang paling pertama, golongan pertama siapa? Al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, tidak di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla. Dan segitu besarnya. Ya, segitu karena mendapatkan naungan Allah. Karena ya jika seorang pemimpin tersebut bisa adil, maka mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Jika misalkan kita sebagai rakyatnya merasa dimudahkan, iya senang, kemudian tidak disulitkan maka kita sebagai kaum muslimin kita mendoakan kepada para pemimpin kita, ya. Di saat kita merasakan kenikmatan dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik, maka kewajiban kita adalah mendoakan pemimpin, bukan justru menghina pemimpin, mencaci pemimpin. Enggak, justru kita ini sebagai kaum muslimin, ya, apalagi pemimpin kita juga muslim, maka kita harus saling mendoakan. Rakyatnya juga mendoakan. Sekarang kalau misalkan dari 270 juta jiwa misalkan rakyat Indonesia, mereka mendoakan pemimpin, kira-kira bakal dikabulkan semua? Kabul. Sekarang 270 juta jiwa tersebut justru misalkan demo melawan kepada pemerintah, ini justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Coba kalau misalkan semuanya yang mendoakan pemimpin, Allah, nikmat luar biasa ya. Itu mah naik langit langsung. Ya, kita nggak tahu doa mana yang bakal dikabulkan sama Allah ya. Maka Dan kalau misalkan gini gimana? Misalkan si pemimpinnya udah berusaha nih, udah semaksimal mungkin, dan dia ngerasa kayaknya semua orang udah gak kelaparan, udah berusaha nih. Tapi ada beberapa orang yang ngerasa si pemimpin itu zolim nih. Dia masih kelaparan, terus di akhirat dia nuntut, gimana? Ya nanti dia pemimpin tersebut juga akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku sudah berusaha untuk berbuat adil gitu. Dan rakyat dan pemimpin juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama yang rakyat misalkan merasa dizalimi, nanti ada pertanggungjawabannya. Pemimpin juga sama, nanti juga dia akan bersaksi di hadapan Allah. Kalau misalkan pemimpin tersebut sudah berusaha adil, nanti Allah yang jadi hakimnya, ya Allah yang lebih tahu gitu. Bahwasanya oh ya, ini pemimpin tersebut ini sudah berlaku adil, tapi emang rakyatnya aja yang nggak mau bersyukur gitu. Udah dikasih bantuan, udah digini tapi ngerasa masih kurang. Iya. Kalau misalkan gini misalkan orang-orang, ada beberapa orang gitu ya, dia ini misalkan meninggal karena kelaparan, tapi dia tuh sebenarnya nggak mikir karena pemimpin, cuma emang karena dianya nggak punya, emang karena dia ngerasa dia tuh nggak kerja, nggak ada penghasilan. Sebetulnya tuh dia waktu di dunia nggak kepikiran bahwa dia ini bakal nyalahin pemimpin, tuh gak? Paham gak sih maksud gue? Tapi nanti di ujungnya tuh di akhirat, nanti tiba-tiba dia minta pertanggungjawaban? Iya, enggak serta-merta kita semuanya menuntut pemimpin ya. Tapi itu juga kita melihat ulah kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita hidup ya, misalkan di sini kita duduk doang gitu, terus kita pengen makan, terus ngeharapin dari pemimpin gitu ya, enggak gitu juga. Misalkan kakek-kakek gitu tua renta, nggak punya keluarga, tuh gak? Tahu-tahu dia meninggal gitu, set. Ya Pak, maka yang bertanggung jawab itu keluarganya dulu terlebih dahulu. Ya. Kalau keluarga sebagai ayah, pemimpin keluarga termasuk gak yang tadi dapat naungan? Iya, termasuk Keren. Termasuk kan? Termasuk, iya betul. Itu kan maksudnya sosok yang memimpin di keluarga gitu. Iya, makanya pemimpin di sini secara global ya. Mereka itu baik itu mereka pemimpin penguasa, baik itu mereka pemimpin keluarga, ya baik mereka itu pemimpin dalam suatu organisasi mereka yang jelas sebagai pemimpin, ketika dia adil maka dia mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi ya. Oh enggak,
konteksnya berarti bukan Nggak harus pemimpin penguasa aja. Iya, bukan Jadi para istri juga nggak boleh demo kepada suami ya? Nggak boleh. Karena pemimpin di dalam rumah tangga adalah seorang suami. Maka kan kita juga pernah bahas ya, seorang wanita itu saking besarnya hak seorang suami sebagai pemimpin kita. Bahkan Rasulullah SAW jika boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami yang harus ditunaikan. apapun pemimpin apapun. Ya, Pokoknya pemimpin. ketika dia memimpin sesuatu Ya. itu nanti dia yang dapat naungan. Iya, mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi tapi yang mencakupnya itu yang lebih besar, yang jelas dia pemimpin penguasa, kemudian termasuk juga di situ adalah pemimpin keluarga. Dulu zaman Rasul ada pemimpin zolim kan? Di zaman Rasul wallahu alam ana rasa tidak ada ya, tapi setelah Rasul ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Oh. Seperti Hajjaj bin Yusuf. Ya, gua berarti gak bayangin kalau misalkan pemimpinnya nih korupsi gitu. Itu dosanya gimana ya dia? Oh, ya, Ke 270 juta orang nih. iya. Nah, pertama dia zalim kepada rakyatnya. Iya. Kemudian yang kedua dia makan hak orang lain. Bayangkan Itu bisa hilang nggak dosanya kan kalau minta maaf? Cara kan kalau misalkan ya, kita bermasalah sama manusia harus minta maaf, harus dimaafin dulu kan. ya. Maka syarat taubat, Salaman 270 juta. syarat taubat jika ingin diterima, jika itu sesama anak Adam, misalkan kayak tadi ya, dia pernah ngambil hak orang lain, maka dia wajib untuk meminta kehalalannya. Kalau misalkan dia 300 ngambil uang negara, Satu misalkan, maka dia kuadriliun. harus meminta kehalalan Kalau warga negara. dari 270 juta yang nggak halal 5 orang Maka dia wajib mengembalikan. wajib. Wajib mengembalikan. Wajib Apalagi sampai mengembalikan. kemarin 900 triliun. Hampir 1 kuadrat. Iya. Itu cara itu Makanya berat jadi pemimpin itu, Allah berat, nggak segampang. apa jadi balance nan? Misalkan gini, dia korupsi misalkan 500 triliun nih. Tapi kan kalau misalkan kita ngomong ngehina presiden, itu si presiden kehapus kan dosanya. Iya, itu. Apa jadi balance ya, dia korupsi tapi banyak juga rakyat yang hina jadi kehapus lagi, dapat dosa kehapus lagi, apa gitu enggak? Nggak seperti itu konsepnya. Kalau zaman dulu ada banyak yang korupsi. Kayak gini misalkan anak nyolong 500 triliun misalkan, terus buat nutupin kesalahan anak sedekahin apa tuh, anak orang ngerasa bahagia doain anak gitu. Enggak gitu konsepnya. Ya tetap dia harus bertanggung jawab gitu. Tapi kalau misalkan pemimpin kita melakukan kezaliman begitu, tapi ada kebaikan yang dia lakukan, maka kezaliman tersebut atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh pemimpin bisa menghapuskan kesalahannya dia. Kan di dalam Al-Quran dikatakan innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya itu dosa itu bisa dihapus dengan kebaikan. Bisa dosa-dosa itu dosa-dosa kecil terutama ya, bisa dihapuskan dengan amal soleh yang kita lakukan. Kalau yang korupsi ini udah jalanin hukuman di pemerintah tuh. Nah itu dosanya gimana? Tetap dia harus meminta kehalalan. Tetap harus. Iya, karena syarat Bisa taubat, penjara. para ulama mengatakan syarat taubat itu jika itu berhubungan dengan adami sesama manusia, maka dia wajib untuk meminta kehalalannya. Oh, tadi dia udah di penjara, udah dihukum terus. Iya, dia harus minta kehalalannya. Cuman gini Salaman. tadi kan karena Itu kan hanya itunya hukuman negara ya, bukan hukuman agama. Tapi kalau berbeda ini berbeda kaitannya. Itu buat di dunianya, buat di akhiratnya beda lagi. Ya. Kalau nggak sanggup ngegantiin. Ya makanya itu kalau dia nggak sanggup untuk mengembalikan, maka dia wajib untuk meminta kehalalannya. Ikhlasin itu ya. Ya udah nanti di akhirat terjat mah. Iya, berarti tinggal nunggu aja di akhirat nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nan, Oh, bentar. Berarti di saat begitu nan, misalkan dia korupsi duit rakyat ya. Berarti kan duit kita juga ya. Berarti di akhirat kita bisa dapat pahala dari dia. Apa gimana? Cara nuntutnya kita gimana? Di akhirat nih. Ya, kalau misalkan dosa-dosa dia sudah
kebaikan dia sudah dihapuskan dan dia belum bisa selesai urusan dosanya, maka dosa kita pindah kepada dia. Jadi hilang dosa kita ya. Ya kan, Yang ikhlas brother. kan Nabi mengatakan Banyak kalau gitu makin banyak. Berarti gini Nan ya sebenarnya. Ya kalau misalkan ngambil hikmahnya, mau pemimpin kita korupsi apa gimana? Kalau misalkan kita ikhlas ya itu jadi tabungan kita di akhirat berarti ya. iya itu jadi Agak shock tuh gue denger. Yang banyak. Yang banyak. ya, jadi kalau misalkan kebaikan orang tersebut misalkan sudah habis ya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi, kemudian kata Nabi SAW, maka dosa kita yang dizalimi itu menjadi kita berpindah kepada orang tersebut karena dia zalim, ngambil uang kita nih, ngambil hak kita misalkan, maka dosa kita bisa berpindah kepada orang tersebut. Dosa kita bisa pindah ke orang tersebut, itu termasuk dosa besar apa dosa kecil doang? Apa Apa kita bisa milih? Wallahu alam, nggak tahu Punya apakah dosa dosa ini besar apa. Kesana aja. Tapi kalau Iya. para ulama mengatakan kalau misalkan itu berkaitan dengan dosa besar, maka dia wajib bertobat. Ya, dia kalau itu kita misalkan kita nggak membahas masalah dosa tadi ya, tapi kalau misalkan kita melakukan dosa besar, maka kita wajib untuk bertobat. Tapi jadi kebayang gini. Ini kan kita nanti ditimbang ya. Yang lebih besar misalkan pahala kita kebaikan kita lebih berat, kita masuk surga kan. Nah, itu tuh di saat misalkan keburukan kita segini, terus kebaikan kita tuh lebih berat. kebaikan kita itu lebih ringan. Oh gini ya. Gini. Iya benar. Gini ya tuh kalau kebaikannya lebih berat mah. Iya, lebih berat. Jadi lebih pahalanya lebih banyak. Turun ke bawah. Itu tuh di saat pahala kita lebih banyak, itu kita langsung masuk surga. Apa tetap dihapus tuh di neraka karena kita ada dosa nih? Iya. Enggak langsung masuk ke dalam surga Allah, tapi ini memberikan tanda sinyal baik. Ya, jika fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radhiyah, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Tapi belum 100% orang ini mendapat jaminan surga gitu. Tapi ini merupakan sinyal baik. Tetap ketika misalkan seseorang itu masih ada dosa, baik itu yang berhubungan dengan anak Adam, nanti yang seperti kita bahas waktu itu, ada sebuah tempat yang namanya Qantarah. Jika dia punya hubungan dosa, kezaliman antara anak Adam, maka dia akan dibersihkan dulu di situ. Oh, bukan di neraka Nan? Enggak, dibersihkan dulu di situ. Kalau dia masih punya kezaliman ya. Ini yang dibahas kezaliman, bukan dosa. Tapi nggak ada siksaan di tempat itu. Cuma ditanya doang. Enggak, itu yang tadi. Kalau misalkan dia melakukan kezaliman tersebut, dia punya suatu kebaikan, maka kebaikan orang tersebut itu pindah sama kita. Kalau misalkan pernah ngelepak gua dulu. Nah, itu juga gua gak terima tuh, gua balas di situ. nanti di sana bakal dibalas lagi. Itu yang berkaitan dengan kezaliman. Bukan masalah dosa yang lainnya ya. Itu hanya ditegakkannya kezaliman. Sehingga ketika orang-orang masuk ke dalam surga itu nggak ada lagi yang namanya kezaliman. Misalkan gini Nan, ini yang gue omonginnya dosa. Misalkan pahala kita ada 200 misalkan. Ini hitungan angka ya 200. Dosa kita tuh ada 5 misalkan. Itu tuh langsung masuk surga apa tetap dicuci dulu? Atau cuci dulu? Bersihin dulu dosa. Bersihin dulu. Iya. Baik lagi sebetulnya itu di atas ala masyiatillah ya, di atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak dia akan dimasukkan ke neraka dulu. Jika Allah berkehendak langsung masuk surga, bisa masuk surga. Karena ada nggak pasti juga, belum tentu ya juga. ada misalkan sebuah amalan yang dia lakukan misalkan kemudian Allah ridho dengan amalan tersebut. Ya, kemudian Allah hapuskan dosa-dosanya, dia bisa masuk ke dalam surga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita masuk dulu ke neraka, dibersihkan dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi makanya itu kita berharap kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, bisa langsung masuk kan surga. di dunia nggak mungkin ada manusia yang gak ngelakuin dosa, kan? Iya betul. Semua tuh pasti ngelakuin dosa. Iya. Karena itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti melakukan salah. Bayangkan, semua anak Adam pasti melakukan salah, kecuali ulama-ulama. Hatta ulama, biarpun mereka para ulama, mereka pasti melakukan dosa.
Ya dosa di sini bukan hanya dosa besar ya, pasti ada dosa-dosa kecil juga yang mereka lakukan ya. Karena hadis Nabi mengatakan kullu bani Adam, seluruh anak Adam itu banyak melakukan salah, banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa atau yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika mereka bertaubat kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosanya. Bicara tentang dosa nih sedikit nih ya. Yang kita tahu kan dosa tuh dosa gede semua tuh gak? Iya. Dosa berzina, nyolong, ngebunuh, apalah semuanya. Kalau yang termasuk dosa kecil tuh apa aja sih? Ya sebenarnya itu tuh ternyata dosa tuh. Ngebohong. Iya. Ngebohong dosa gede gak sih? Jadi Dosa kecil. Nggak tahu. gampangnya begini. Gampangnya begini. Kalau misalkan satu dosa tersebut ada ancaman laknat, ada ancaman neraka, ada ancaman Ancaman neraka, makanya dosa semua ancaman neraka ada kalian. ya, tapi di hadis tersebut atau di Quran dijelaskan yang balasannya itu langsung lebih di spesifik neraka. lagi. Iya, lebih spesifik lagi. Misalkan la'anallahu al-musawwirin, misalkan bahasanya Allah itu melaknat para pelukis misalkan. Nah, itu kan ada ancaman laknat di situ. Maka kalau misalkan ada ancaman laknat, ada ancaman neraka, ada ancaman murka Allah, maka ini termasuk kategori dosa besar. Berarti selain dari itu bisa dikatakan kategori dosa kecil. Enggak, maksud gue gini loh. Dosa kecil apa? Iya, apa aja dosa kecil? Apa aja nih yang gue lakuin, misalnya yang kita kehidupan sehari-hari, ternyata itu tuh dosa, tau gak sih? Dosa kecil itu tuh. Gue Percaya zodiak. Oh, itu dosa gede, besar. Kayak yang gue pernah denger kayak buang sampah sembarangan. Ya mungkin bisa atau mungkin meludah sembarangan itu yang di situ Yang ada lu ngerasa mungkin kayak lu nya sendiri hal gak nyaman. sepele itu. Nan, kita kan harus taat ke pemerintah. Ya, harus taat ke pemerintah. Kalau misalkan pemerintah nyuruh kita perang, perang nih, terus siap perang nggak? Tapi dilihat Nggak dikasih tahu. Pokoknya jam segini harus perang, semua harus siap, wajib militer. Iya. Harus taat gitu. Pokoknya hudang. Pakai baju. Siap gak siap? Tapi kalau misalkan wallahu a'lam, kalau misalkan itu kita harus perang ya, kita dilihat dulu di perangnya untuk apa? Untuk jihad di jalan Allah. Bukan, ini mah masalah konflik negara aja. Kayak Nah, pemerintah kekurangan amunisi nih, kekurangan manusia. Kayak kita tahu kayak di ini. Gak apa-apa kan nyebut? Gak apa-apa, kenapa? Kayak ini Rusia Ukraina. Oh iya. Itu kan dia perang antar negara, tau gak? Nah, yang gua tahu itu rakyat Ukraina nih karena di kekurangan personil militer gitu. Pemuda-pemudanya itu diambil-ambilin. Ketemu di jalan tangkap, lu ikutan perang. Itu beda. Itu dalam misalkan kita diserang. Di saat misalkan kita diserang, kemudian pemerintah kita harus melawan. Nah, itu kita wajib taat untuk ikut perang. Tapi gitu. kalau misalkan kita nggak ada asbab ya, nggak ada sebab ujuk-ujuk, ayo kita perang. Nah, kita lihat dulu kita perang ini dalam kondisi apa. Ya, kalau misalkan kita diserang, maka kita wajib untuk membela diri. Kita boleh ikut perang dan kita wajib untuk taat kepada pemerintah saat itu. Jika kita diserang. Ujuk-ujuk datang penjajah gitu kan. Iya. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, kita Eta mah perang, eta lain perang itu samping. enggak anak rasa enggak. Tidak kita tidak wajib taat kepada pemerintah. Itu kan di posisi Ukrainanya, yang Rusianya. Yang Rusianya. Yang Rusianya kita di posisi Rusianya nih. Kita sekarang Ukraina. Harus nyerang Ukraina nih, soalnya Ukraina ya gimana misalkan permasalahan negara lah gitu. Disuruh ngebantai ini kita tembak. Kita dosa gak? Ngaji. Wallah, kalau misalkan kita justru disuruh kita harus taat kan? Bukan dasar agama ya. Misalkan itu hanya konflik. Tadi kan hatta Presiden Zolim harus taat. Selain bukan apa? Apa tadi selain apa? Selain bukan kemaksiatan. Ya justru ini kalau misalkan kemaksiatan ngebunuh orang tanpa sebab haram. Bahkan jangankan orang muslim ya, kita orang orang kafir aja, kalau dia adalah orang kafir yang dia bayar pajak kepada negara kaum muslimin misalkan, haram untuk kita bunuh, nggak boleh. Bahkan jangankan dibunuh, kita zalim sama dia aja ngeganggu nggak boleh kita ngeganggu mereka. Jadi kita
nggak bisa serta merta ngebunuh orang seenaknya tuh nggak. Ini apa namanya, ada lindungannya di dalam Islam itu, nggak serta merta kita bisa main asal perang enggak. Kenapa ya di Indonesia nggak ngelakuin hukum, bahkan Indonesia lah, di sekarang nih banyak negara, kenapa nggak ngikutin peraturan atau hukuman kayak di zaman Nabi lagi? Hukum Allah. Kayak pancu, Kayak nyuri. potong, kenapa ya? Koruptor harus potong-potongan. Wallahu alam ya. Itu kembali lagi kepada kepemimpinan ya. Kalau misalkan pemimpin Di Saudi masih nggak sih? masih di Saudi. Pancung gitu. Masih, ya, mencuri, potong tangan. Kemudian yang berzina dirajam sampai mati ya. Yang ngebunuh dibunuh lagi, itu namanya hukum qisas. Masih di Saudi kan? Saudi masih berlaku peraturan seperti itu. Nah, itu balik lagi ke pemimpin ya. Jika misalkan pemimpin kita mau menegakkan hukum Allah, yaitu lebih baik. Tapi kalau misalkan pemimpin tersebut tidak melakukan hukum Allah, maka kita sebagai rakyatnya berlepas diri. Cuman Karena itu sah-sah aja nggak? apa? Kayak kan berarti ternyata pemimpin tuh ada hukumnya juga kan? Maksudnya nih hukum-hukum yang hukum Allah itu yang kata lu tadi tuh. Iya, hukum Allah. Itu berarti emang udah ada syariatnya juga berarti ya? Iya. Nah, kalau misalkan kayak sekarang kayak di kita nih, di kita apa di beberapa negara itu nggak nerapin syariat dari Allah. Iya. Itu boleh ya? Dosa Dosa itu. pada bikin peraturan sendiri. Iya, makanya Contoh itu. ngegebukin maling, kita dosa berarti. Nah, itu. Kayak lah. Jangan sesat. juga bukan maling. Ya, maka dosanya itu kan ketika misalnya seorang pemimpin tidak menerapkan hukum Allah misalkan, maka yang dosa itu pemimpinnya. Kita Jatuhnya dosa. Oh, dosa. iya karena tidak menerapkan hukum Allah. Sekarang kayak hukum korupsi Allah kan- adalah hukum yang paling tertinggi. Cuma nanti di pembahasan gini kan negara kita bukan negara Muslim, Apa? bukan negara Islam nggak salah. Jadi boleh-boleh aja bukan pakai peraturan Islam gitu. Iya, maka Tetap ya. kita negara ya sebagian besar ya kaum muslimin ya. Wallahu alam, apa namanya, intinya itu kembali lagi kepada pemimpin ya. Jika pemimpin tersebut mau menegakkan hukum Allah, maka itu, kalau misalkan dia nggak menegakkan hukum Allah, ya itu kembali kepada dirinya. Cuma kalau misalkan berarti secara Islam gitu, secara peraturan harusnya tuh semua pemimpin tuh nerapin hukum Islam berarti. Ya, karena hukum Allah itu hukum yang paling tertinggi. Nggak ada mau itu undang-undang mau apa, maka hukum Allah itu ada hukum yang paling tertinggi. Kalau kita hidup di dalamnya, kita hidup di dalamnya, kayak demokrasi, kita hidup di sini kan. Nah, harus gimana? Tentang hukum ini, ngikutin demokrasi, apa harus ngikutin hukum Cara Allah? nggak langsung berarti bermaksiat. Ya enggak sih? Enggak juga. Enggak. Begini. Nah, ya. Wanan. Soalnya di luar hukum Islam ya. Nah, Jika sebuah misalkan hukum negara, ya kita kan negara hukum ya. Jika itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita wajib untuk taat. Paham nggak? Paham. Ya, tetap jika misalkan itu tapi kita nggak boleh meyakini hukum negara itu lebih tinggi daripada hukum Allah. Paham nggak? Tetap hukum Allah adalah hukum yang paling tertinggi. Nah, tapi apakah kita berdosa jika kita tidak menjalankan hukum Allah? Nah, kita nggak berdosa karena kita punya pemimpin. Nanti pemimpinlah yang akan menentukan mau menjalankan hukum Allah atau tidak. Nah, ada bagian-bagiannya, ada di dalam Al-Qur'an. Ana lupa ayatnya. Intinya ada, jika tidak menegakkan hukum Allah maka dia adalah orang-orang yang zalim. Jika dia tidak menjalankan hukum Allah, dia adalah orang-orang yang fasik. Ya, ada beberapa kategorinya nih. Sejauh mana dia tidak menjalankan hukum Allah. Tapi kan jika kaum muslimin mereka dibebaskan untuk untuk sholat, nggak ada tekanan di situ, terus kemudian dipermudah untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya ini juga dia kan menjalankan hukum Allah. Nggak semuanya hukum Allah itu kayak tadi potong tangan. Itu hanya sebagian dari hukum Allah. Tapi kan hukum Allah yang lainnya tuh banyak. Misalkan kaum muslimin harus menjalankan perintah Allah, perintah sholat, dan pemimpin kita atau pemerintah kita sangat memudahkan kaum muslimin untuk melakukan ibadah sholat. Ya, jadi jangan kita terfokusnya itu hanya hukum yang ini aja, tapi kan hukum-hukum yang lainnya banyak yang didukung oleh pemerintah dan dimudahkan oleh pemerintah. Itu mungkin dari sisi ini
pemimpin kita salah, tapi dari sisi yang lain banyak maslahat-maslahat yang diberikan oleh pemimpin kita gitu. Ya berarti yang bilang pemimpin kita zolim, pemimpin kita kafir, kan banyak nih bilang begitu. Iya. Padahal mah dia tuh secara nggak langsung ya kayak sekarang nih azan masih ada, berarti masih ngikutin Hukum perintah Allah ya. Iya betul. Jadi bukan hanya karena sebagian pemimpin kita tidak menjalankan hukum Allah kemudian dikatakan pemimpin kita kafir. Enggak. Kita enggak bisa dengan sembarangan mengatakan pemimpin kafir atau fulan kafir. Enggak. Hukum kafir ini ya subhanallah hukum yang berat. Harus ada benar-benar kriteria yang benar-benar bisa diklaim baru si fulan adalah kafir. Jadi bukan hanya karena sebagian saja kemudian dikatakan kafir, nggak semerta-merta seperti itu. Justru kita juga haji gampang diatur oleh pemerintah, mau umroh mau ke tanah suci gampang, urusan sholat gampang, urusan puasa ditentukan oleh pemerintah. Nan, kalau misalnya nih kayak bulan puasa kemarin nih ada apa sih hilal ya? Hilal. Pemerintah salah nih. Yang nanggung siapa Nan? Pemerintah. Dosanya pemerintah berarti. Pemerintah yang menanggung dosanya. Kita tuh misalnya harusnya belum lebaran. Iya. Tapi udah lebaran duluan. Iya, makanya itu kita ini diwakilkan oleh pemerintah. Ya. Kita ini sebagai rakyat diwakilkan oleh pemerintah. Jika keputusannya tersebut salah, maka kita sebagai rakyat itu tidak menanggung dosanya, tapi pemimpinlah yang akan menanggung berat juga dosanya. berarti ya. Makanya itu jadi pemimpin itu nggak bisa sembarangan gitu. Nah kita di Indonesia nih kayak ada organisasi lah ya. Kayak yang ngikutin puasa tuh ada yang ngikutin pemimpin sama ada yang enggak nih. Kayak yang beda tuh puasanya ada yang beda sehari, ada yang lebih sehari, itu gimana? Gak ngikutin pemerintah tuh puasanya. Kayak misalkan ada sebuah orang yang ngikuti golongannya misalkan, maka kita kalau nggak ada orang Indonesia yang ngikutin puasanya misalkan Saudi. Boleh ya Nan? Itu banyak tuh. ya. Ngikutin Saudi. Taat pemerintah nih kita nih. Saudi lebaran. ya patokan kita Ka'bah. Maka Ka'bah lebih Saudi gitu. Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya melihat hilal di sini penentuannya adalah di negara masing-masing. Jadi yang menjadi patokan adalah negara masing-masing. Jadi mau itu negara Saudi, mau itu negara Singapura, mau itu negara apapun itu, mereka tidak berhak menentukan puasanya kita ataupun lebarannya kita. Tapi yang hilal beda-beda nanti setiap negara. Iya, karena Pantesan akan berbeda-beda kemarin daerah. Kemarin tuh kita udah puasa semua. Singapura sama Malaysia doang belum. Iya, Kita di Asia Tenggara tuh semua tuh udah puasa. Pertama dari ya? jamnya beda, ya kan. Dari waktunya sudah beda, dari tempat cuacanya beda. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau misalkan kita tidak bisa melihat hilal tertutup dengan awan, maka apa yang kita lakukan? Digenapkan menjadi 30. Kalau misalkan di Saudi terang nggak hujan, kemudian di kita gelap nggak kelihatan hilalnya, apa kita ngikutin Saudi? Enggak. Yang kita lakukan adalah menggenapkan menjadi 30. Jadi mau Saudi mau apapun negara itu bukan menjadi sebuah patokan buat kita berpuasa ataupun berlebaran. Maka yang kita ikuti adalah keputusan pemerintah. Taat dan wajib kepada putusan pemerintah. Kalau gini Nan, pemerintah yang nentuin hilal, dia lihat nih, tahu, terus udah ada keputusan, taunya salah. Itu tadi. Enggak, maksud gua gini. Tapi dia tuh sadar gitu, salah, ya Allah salah nih. Gimana tuh? Maka pemerintah gitu kemana? enggak, pemerintah wajib untuk mengumumkan. Pemerintah wajib untuk mengumumkan. Wajib untuk mengumumkan. Kalau misalkan kan enggak, pemerintah itu kan enggak sembarangan ya, enggak sembarangan, enggak langsung sekarang atau besok lebaran terus tiba-tiba beberapa menit salah enggak. Kan itu juga melewati musyawarah, melewati itu gue kepikiran gitu tuh. Lebaran. Salah. Enggak udah sebenarnya salah banget. Lucu amat ya, udah pada puasa, siang-siang lagi pada haus. Itu pernah kan? Itu pernah nih. Pernah. Pernah kejadian kan itu? Wallah alam anak enggak pernah. Artinya pernah gue waktu itu. Waktu itu. Di mana? Kita juga pernah di mana itu? Pernah di mana, Jepang? Waktu Swiss Saudi. Cuman kan gini Dan. Tadi kan kalau misalnya kita ngikutin Saudi, cuman kalau di dalam negara kita sendiri ada yang beda sama pemerintah. Itu puasanya di dalam negara kita sendiri ini puasanya ada yang beda sama pemerintah. Pemerintah tanggal 1. Cuma ada yang
tanggal Nah, kaum- 2 misalkan. Jadi dia Maka bikin yang sendiri. maka yang berbeda dengan pemerintah dia yang berdosa. Oh berarti kok beda. Berdosa apa dimintai pertanggungjawaban? Iya, enggak. Misalkan pemerintah sudah menentukan tanggal 1 Ramadan 1 Februari. Ya. Dia Ya. puasa tanggal. Tapi ada sebagian orang yang puasanya tanggal 2 Februari. Beda dengan pemerintah. Ya, ini keputusan pemerintah secara hak ya. Maksudnya sudah dilihat hilalnya di musyawarah dengan orang-orang terpercaya yang mereka paham dengan ilmu-ilmu astronomi ya. Setelah diputuskan bahwasanya puasa tanggal 1 Februari misalkan. Tapi ada orang-orang yang justru misalkan puasanya tanggal 30 atau misalkan tanggal 2 beda dengan pemerintah. Maka orang tersebut dia berdosa. Pertama, dia berdosa karena tidak taat kepada pemimpin dan yang kedua dia berdosa karena tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan berpuasalah kalian di saat orang-orang berpuasa dan berbukalah atau beridul fitri lah kalian di saat orang-orang kebanyakan itu beridul fitri. Sekarang kalau misalkan kaum muslimin ditentukan puasa tanggal 1, berarti kan seluruh kaum muslimin sedang melakukan ibadah puasa. Di saat dia nggak puasa berbeda, maka dia Golongan melakukan beda berarti ya. golongan yang beda. Baik lagi ke yang awal tadi Nan. Kata lu kan pemimpin tuh harus kuat dalam segala hal. Berarti adil doang nggak cukup ya? Adil dong. Berarti harus pinter dia tuh. Harus Iya. luar Pak Wak. Yep, kayak dia nih salah satu orang yang punya kelebihan lebih di antara semuanya gitu gak sih berarti? Iya, jadi Harus segitunya gitu. intinya itu pertama dia Tapi harus kan nggak adil. sempurna kali. Ya betul, dia bukan harus sempurna. Intinya ketika dia memiliki sifat kuat dan amanah, yang disebutkan lagi adalah amanah, adil, kuat dan amanah. Dan kuat di sini ya kuat dari secara fisik, ya kuat artinya kepintarannya dia memang layak untuk jadi pemimpin karena dia adalah orang yang pintar, misalkan punya keilmuan yang luar biasa, misalkan atau mungkin dari sisi agamanya dia adalah seorang yang kuat ilmu agamanya gitu. Jadi bukan hanya sekedar fisik aja tapi kepintaran juga. Gimana kita mau dipimpin sama tapi orang yang kepintarannya di bawah rata-rata misalkan. Itu dia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Tapi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang dia bisa dia orang yang pintar, artinya dia bisa membaca situasi misalkan sehingga dia memberikan keputusan yang tidak salah misalkan. Dia adalah orang yang bijak misalkan. Maka dia layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Tapi kalau misalkan dipimpin sama orang-orang yang kurang. Ya, kalau kita dipimpin sama orang-orang yang Gegabah gitu ngambil ya keputusan. itu kan justru malah memudaratkan rakyatnya. Baik, Gini Nan. Misalkan gini, kita hidup di Indonesia. Terus kita kata pemerintahan kita mau jihad misalkan Palestina. Perang lagi. Ya enggak bener. Boleh gak itu? Gimana? Di negeri Palestina. saudara-saudara kita kan banyak Palestina, Syria gitu pada perang tuh. Kita pribadi nih pengen perang ke sono, pengen berjihad. Gitu membela agama. Ya, taib. Para ulama menjelaskan kapan seseorang itu boleh berjihad. Di antaranya itu kita jihad itu nggak sembarangan kita main langsung berangkat perang ya. Ada. Iya, karena ada beberapa syarat-syarat ya. Pertama, kalau misalkan kita diserang, maka kita wajib untuk berjihad. Nah, kemudian yang kedua, jika sudah mendapat izin dari ulil amr, dari pemerintah. Ya misalkan pemerintah mengizinkan tentaranya misalkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, maka dia wajib untuk berangkat berjihad di sana. Jatuhnya langsung wajib. Iya, kalau itu sudah menjadi mandat seorang pemimpin, maka dia wajib untuk berangkat ke sana. Tapi kalau misalkan orang yang nggak disuruh sama pemerintah, kemudian kita nggak diserang berangkat ke sana, wallahu alam, ini berarti menyalahi aturan agama. Nah, Berarti harus izin dulu ya. Izin kepada pemerintah. kita kalau misalkan kayak perang, misalkan perang dibolehin sama pemerintah, berarti kan jihad itu ya. Nah, jihad perang sama nyari nafkah meninggal itu kan jihad juga kan? Itu sama, jihadnya sama. Jihad perang Iya. sama meninggal keutamaannya. apa sama? Sama apa beda? Wallahu alamnya apakah sama, tapi Dapat pahalanya sama kayak gitu. enggak, wallahu alam enggak, ana rasa tidak ya. Maksudnya karena di beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan jihad di sini yang mendapatkan keutamaan yang besar, yang mereka langsung masuk surga, itu adalah mereka yang menegakkan kalimat Allah.
yang benar-benar berperang dengan harta dan nyawanya, yang mereka benar-benar berjihad, berperang gitu ya. Tapi apakah kayak orang menuntut ilmu juga disebut orang yang jihad, orang yang bekerja mencari nafkah juga orang yang jihad, Orang yang mati tenggelam, bukan jihad, Itu- mati syahid. itu di antara tanda-tanda. Nah, apakah sama? Wallahu alam. Ana tidak tahu. Kira mati syahid maksudnya. Hampir gua. Salah, beda ya. Ya, wallahu alam, apakah sama? Wallahu alam. Ana tidak tahu. Gua ini apa? Gak nyangka sepanjang ini obrolannya. Gue pikir bakal mentok tuh gak? Udah habis 1 jam. Udah habis. Oke lah. Ya. Oke. Pemerintah.